Nah ini sebenarnya kasus khusus ya untuk yang momen inersia. Karena gini teman-teman, kita tuh udah ngapalin gitu si nilai K-nya berapa kalau misalkan batang pejal pusatnya di tengah misalkan atau pusatnya di ujung atau menembus batang. Akan ada momen dimana kalian tuh nggak tahu gitu si nilai K-nya tuh berapa. Eh, Misalkan kayak gini, gue punya contoh yang sebelah kanan atau gue bikin lagi deh gambar batang baru. Kalau kita tahu kalau misalkan batang pejal di tengah K-nya tuh udah ada kan. Oke, dia udah setengah ml kuadrat, setengah per 12 ml kuadrat. Ketika gue pindahin si porosnya ke sebagian sebelah kanan sini, dikit mah, misalkan sejauh L, misalkan gue pindahin. Maka berapa nilai K-nya atau nilai inersianya berapa? Nah, itu yang biasanya kita perlu cek gitu dengan menggunakan teorema yang namanya teorema sumbu sejajar. Jadi teorema sumbu sejajar itu adalah teorema yang ngebantu kita untuk nyari rumus inersia baru yang kalau misalkan si porosnya gue pindahin dan ketika kita lihat cek tabel atau apa dia nggak ada gitu di isi tabelnya, nggak ada di sini mah di 3/4 batang nggak ada. Nah itu yang harus kita pecahkan menggunakan teorema sumbu sejajar. Misalkan nih gue punya poros lamanya di sini, di poros lamanya ini katanya batang pejal jadi ada isinya, porosnya di tengah. Nah kalau lu lupa di atas kan udah dijelasin gitu batang silinder pejal tuh 1/12 sikanya. Kita tahu segini tuh 1/12 ml kuadrat seperti itu. Diceritain sama si soal, si porosnya dipindahin ke kanan. Geser nih ke kanan nih. Sejauh berapa tuh ya? Sejauh 1/4 batang deh, 1/4 L lah gue bilang. Biasanya angka atau misalkan bentuknya kayak gini juga nggak masalah. Nah, untuk bisa tahu inersianya apa sekarang, rumus inersia barunya adalah menggunakan ini, teman-teman. Inersia N, inersia new, inersia baru yang akan kita cari itu adalah inersia lamanya. Berarti inersia lamanya kan atau awal ya di situ gue nyebutnya adalah inersia ketika di mana dia bisa kita coba gitu di awal dia bergerak si porosnya, sehingga akhirnya di sini kita tahu 1/12 ml kuadrat tambahin sama m kali r. Nah si r di sini bukan jari-jari, ini tuh adalah letak atau ya jarak ya, jarak posisi baru dari posisi lama. Kayak gitu. Dan lu tahu jaraknya dipindahin 1/4, maka lu bisa ganti nih 1/4 L dikuadratin kayak gitu. Sehingga akhirnya inersia barunya itu jadi 1/12 ml kuadrat tambah m 1/16 L kuadrat seperti itu. Sehingga akhirnya nanti lu bisa samain penyebutnya. Ini nemunya di angka berapa ya? 1632. Berarti ya ml-nya bisa dikeluarin dulu, terus ini akhirnya 1/12 tambah 1/16. Maka nanti dapat nih si pengkalian angka dalam itu akan jadi nilai K-nya kayak gitu, teman-teman. Itu adalah metode untuk nyari rumus inersia yang kita nggak tahu nih porosnya tuh di mana gitu. In case kalian nggak dikasih tahu poros awalnya di mana, kalian bisa ambil salah satunya. Misalkan nih, lu punya poros di 3/4 kayak gini. Ini kayak di tengah ya, coy. Nah, di sinilah misalkan. Bukan di tengah. Berarti dihitungnya dari sini ke sini tuh 1/4 aja dihitungnya. 1/4 panjangnya aja dari situ ke situ. Lu bisa ambil 2 POV gitu kalau di situ. Lu bisa ambil awalnya di tengah, bikin aja gitu. Biar ada si I lamanya atau IA-nya. Atau lu mau dari ujung sini juga boleh, nggak masalah. Atau ujung sini juga nggak masalah. Kayak gitu. Jadi lu bisa ngambil acuannya yang si awalnya itu di mana aja tergantung kepengennya lu gitu. Siapa tahu lu ingetnya cuma di ujung misalkan, ya udah pakai yang di ujung aja. Kalau lu lupa yang tengah atau enggak kebalikannya gitu. Lu yang ingetnya yang tengah tapi yang ujungnya enggak, ya udah pakai yang tengah aja kayak gitu. Itu solusi yang bisa lu dapetin nanti ketika nemu inersia yang kita nggak tahu di tabel itu berapa.